Hari ini kita bukan hanya menyaksikan berita perang, kita sedang menyaksikan nubuatan yang hidup. Langit Iran tidak hanya dibakar oleh rudal, tetapi oleh murka Tuhan yang sudah terlalu lama ditahan. Dan kamu yang membaca atau mendengar semua ini, kamu tidak bisa netral. Kamu tidak bisa hanya menjadi penonton dari tribun sejarah. Kamu harus memilih berpihak kepada Yerusalem atau tenggelam bersama musuhnya. Dunia ini milik Tuhan, dan Dia akan menepati setiap janjinya. Bukan pada mereka yang kuat secara militer, tetapi kepada mereka yang setia menjaga perjanjiannya. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada dunia, Iran bisa dibakar, kota-kota bisa diguncang, tetapi Yerusalem tetap berdiri. Bukan karena kekuatan tentaranya, tetapi karena Tuhan adalah penjaga di atas temboknya. Dan jika kamu masih meragukan itu, lihatlah ke langit yang terbakar. Lihatlah ke arah rudal yang meluncur. Dan ingatlah, setiap kerajaan yang menentang Tuhan akan jatuh. Setiap bangsa yang melawan Yerusalem akan binasa. Yerusalem tidak dijaga oleh satelit. Yerusalem dijaga oleh mata Tuhan yang tak pernah terpejam. Mazmur 121 berkata, sesungguhnya penjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Amerika hanyalah alat, Trump hanyalah palu, tetapi Tuhanlah tangan yang memegang palu itu. Dan setiap kali tangannya turun, tak ada bangsa yang bisa menahannya. Mungkin kamu bertanya, apakah benar Tuhan bisa memakai orang seperti Trump? Orang kasar, penuh kontroversi. Lihat Alkitab, Tuhan pernah pakai Nebukadnezar untuk menghukum Yehuda. Tuhan pernah pakai Koresh, raja kafir Persia, untuk memulihkan Israel. Tuhan bahkan pakai Pilatus untuk menggenapi penyaliban Yesus. Jangan lihat alatnya, lihat tangan siapa yang menggerakkannya. Dan jika hari ini Trump dipakai untuk menghantam Iran, maka jangan fokus pada Trump. Fokuslah pada pesan Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Dan pesannya jelas, jangan sentuh Yerusalem atau kamu akan terbakar. Iran tidak mendengarkan. Mereka tertawa, menggertak, memamerkan rudal. Tapi hari ini mereka menangis di antara puing-puing dan ledakan. Mereka menggigil di bawah langit yang merah. Dan dunia Islam, diameter, tidak ada pasukan, tidak ada bala bantuan, hanya kata-kata dan status media sosial. Karena kekuatan sejati tidak ada dalam mulut, tetapi dalam tangan Tuhan. Trump hanyalah alat, Amerika hanyalah media, tetapi kehendak Tuhanlah yang sedang tergenapi. Karena ketika raja segala raja datang, tak akan ada lagi rudal, tak akan ada lagi konferensi pers, tak akan ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah penghakiman. Sebab semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan takhtanya. Dan Dia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius pasal 25 ayat 32. Maka, jangan menjadi kambing yang terbuang, jadilah domba yang berdiri di pihak Sang Gembala Agung. Berpihaklah pada Yerusalem, berpihaklah pada firman, berpihaklah pada anak domba yang akan datang dengan mahkota dan pedang. Dan saat dunia terbakar, engkau akan tetap berdiri, karena engkau berdiri di atas batu karang yang kekal. Karena ketika Kristus datang kembali, dan Dia pasti akan datang, Dia tidak akan datang sebagai bayi di palungan. Dia akan datang sebagai raja perang, dengan mahkota di kepalanya, dengan nama yang tak bisa diucapkan manusia, dengan pakaian yang dicelup darah, dan dengan pasukan surga di belakangnya. Wahyu pasal 19 ayat 11-16. Dan saat Dia datang, hanya ada dua kubu, yang diselamatkan dan yang dihancurkan. Bersikaplah seperti Rahab yang menyelamatkan hidupnya dengan berdiri di pihak Israel, bukan seperti Firaun yang ditenggelamkan karena melawan umat Tuhan. Dan jika engkau ingin selamat di hari murka yang akan datang, maka hanya ada satu tempat perlindungan, Yesus, Sang Mesias. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12.